Kadang memang jenisnya manusia, macamnya manusia itu ya macam-macam ya. Bagaimana dalam pertanyaan tadi, kalau kita dihadapi dengan seseorang yang suka ngasih fatwa ke kita, suka ngingetin kita, suka dakwahin kita menurut pemahaman mereka ya, atau menurut organisasi mereka gitu. Sedangkan kita merasa ilmu kita ini terbatas untuk debat sama mereka gitu. Ya. Dan kalau debat pun takut kalah ya, atau takut salah gitu. Kalau kita tinggalkan, nanti mereka merasa dia paling benar. Bagaimana yang sedemikian gitu. Pertama, ya, ini yang selalu saya ingatkan ya kepada diri saya pribadi dan antum semua. Kalau antum melihat saudara antum ya memiliki kekurangan, ya, antum melihat aib yang ada di saudara antum, pertama yang antum lakukan, janganlah menjudge dia, janganlah merendahkan dia. Pertama yang antum lakukan, doakan dia. Itu yang kadang kita lupa. Sering kita ini merasa terganggu dengan akhlak orang lain, terganggu dengan sikap sahabat kita, teman kita, tapi nggak pernah doain, nggak pernah doain. Kenapa sih? Apa susahnya? Ketika ada teman itu misal yang akhlaknya kurang baik, ya, atau belum dapat hidayah, doain terlebih dahulu. Semoga dibukakan pintu hatinya. Doain terlebih dahulu semoga diberikan hidayah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Doakan, jangan mudah mengeluh dulu gitu loh. Jangan mudah mengeluh dulu. Kalau suaminya kurang soleh, jangan mudah mengeluh dulu. Doain dulu gitu. Ya. Apa susahnya bangun sepertiga malam ya untuk tahajud ya, terus nangis, ngangkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan itu dulu. Kalau istrinya belum solehah, doain dulu. Jangan banyak ngeluh gitu. Dikit-dikit terus bojoku wis ngene tak golek maneh. Wah, si repot ya. Dikit-dikit ngeluh gitu. Doain dulu gitu. Itu yang jadi masalah kita itu, mudah mengeluh dengan keadaan. Berdoa dulu. Kita punya senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni doa. Itu pertama. Yang kedua ya, terkait hal itu bagaimana Imam Ahmad ini pernah saya sampaikan atau sering saya sampaikan ya. Imam Ahmad itu kurang berilmu bagaimana sih Imam Ahmad itu ya? Kurang berilmu bagaimana sih Imam Ahmad itu? Pernah diajak debat oleh seseorang, kemudian ditinggalkan sama Imam Ahmad, ditinggalkan begitu saja. Lah terus orang yang mau mendebat dia yang merasa dia wah bener aku ini, Imam Ahmad gak wani debat sampai aku. Ini kan sudah real, ini contoh nyata kan dari kisah Imam Ahmad. Kemudian salah seorang yang tahu hal itu bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, wah Imam, kenapa enggak antum debat dia gitu? Kenapa antum enggak diskusi, enggak dialog dengan dia? Bukankah antum imam, antum punya ilmu yang banyak dan ana yakin kalau antum debat dia antum pasti menang gitu, bahasa kita gitu. Ya. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Saya enggak mau berdebat dengan orang bodoh, dia bilang gitu. Ya. Saya enggak mau berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Kalau debat sama orang pinter itu akan menghasilkan kesimpulan yang baik gitu. Kalau debat sama orang bodoh 7 hari 7 malam enggak akan kelar antum. Dan nanti antum kembali kepada bukan ciri khas para salafus saleh yang menghargai waktunya, mengisinya dengan kebaikan gitu ya. Jadi dakwah yang pertama itu bukan debat. Debat itu pilihan yang kesekian. Ya, dakwah yang pertama itu mauidhah hasanah, ya, meringatkan dengan baik, ya. Ya, debat itu wajadilhum billati ya asan itu kan nanti yang belakang kan. Ya, pertama itu nasihati dengan baik, berikan contoh ya dan lain sebagainya. Kalau ada debat enggak ada masalah. Kalau dia merasa benar enggak ada masalah. Itu tidak ada merugikan, kita doakan dia. Ya doakan dia gitu. Dan yang paling penting kadang-kadang itu tunjukkan dengan akhlak, tunjukkan dengan adab ya. Tunjukkan bahwa kita ini berhati-hati dengan yang haram, tunjukkan bahwa kita ini benar-benar takut dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insya Allah akan tergugah hati mereka ya. Jadi tidak ada masalah walaupun mereka merasa benar dan lain sebagainya, enggak apa-apa, tinggalkan aja ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan saya ini adalah pemimpin ya di surga ya bagi umatku ya. Umatku yang seperti apa? Ada 3 golongan. Salah satunya adalah orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ya, ada hadisnya. Ya, jadi umat Rasulullah SAW itu dijanjikan surga. Bagi siapa? Salah satunya adalah orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Apalagi kalau kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini ditinggalkan saja ya, daripada nanti ada mudarat yang lebih besar. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini ya. Insya Allah akan kita bahas
di pertemuan berikutnya tentang poin yang ke-13, dan ini poin yang ke-13 ini sangat penting ya sebenarnya ya. Karena poin yang ke-13 ini membahas tentang salah satu karakter atau ciri-ciri para salafus saleh ya adalah amar ma'ruf nahi mungkar wal qiyam biwajibat bi hasanil qadrah wa ta'ah ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kudrah dan ta'ah. Maksudnya sesuai dengan kudrah dan ta'ah itu apa ya? Sesuai dengan kemampuannya ya. Sesuai dengan kemampuannya dan kemampuannya ya. Ya. Jadi kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar itu nanti akan dibahas di sini. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu nggak boleh sembarangan, ada tahapannya. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau mau amar ma'ruf dan nahi mungkar? Yang pertama dengan ilmu dulu, yaitu rifq sober ya, terus nadhar ilal masolih wal mafasid wal istita'ah dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita pengen seperti para salafus soleh ya, yang menyuruh orang kepada kebaikan, melarang orang terhadap kemungkaran, itu ada tahapannya. Nggak sembarangan langsung kita sampaikan ini haram, ini halal, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Enggak, ada tahapannya. Dan yang pertama ini yang masih menyambung dengan pertanyaan tadi adalah ilmu. Jadi janganlah kamu menyuruh kepada kebaikan, janganlah antum melarang kepada kemungkaran kalau nggak punya ilmu gitu ya. Ya nanti sesat. Nggak ubahnya dengan ustadz yang tadi gitu ya. Nyuruh ninggalkan kemaksiatan malah ternyata dia salah. Itu kan apa? Tanpa ilmu. Nah, ini akan penting, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Semoga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkajinya. Baik.